Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Malva Budaya dengan NIM 2020300125 Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Elektromedis. Akan membuat video ringkasan materi guna memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Halim Purnomo MPDI untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana kali ini saya akan menjelaskan beberapa judul yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya, yaitu yang pertama, memahami Pancasila dari berbagai perspektif; yang kedua, mengenai sejarah perumusan dan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital; yang ketiga, mengenai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital; dan yang keempat, filsafat Pancasila; yang kelima, memahami Pancasila aspek historis, filosofis, dan yuridis bagi generasi bangsa di era digital; dan yang keenam, menumbuhkan nilai-nilai sila-sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital; yang ketujuh, implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital; yang kedelapan, menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila; yang kesembilan, Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa Indonesia; dan yang ke-10 atau terakhir, Pancasila sebagai dasar nilai. Kemudian yang pertama akan saya jelaskan, yaitu kelompok pertama, yaitu memahami Pancasila dari berbagai perspektif. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai salah satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Yang kedua, kelompok dua, memaknai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara bagi generasi bangsa di era digital. Masa depan bangsa dan negara ada di genggaman generasi milenial. Generasi old harus lebih memberi kesempatan dan kepercayaan kepada generasi milenial agar mereka lebih inovatif dan kreatif ke arah kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial hidup di era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara langsung atau tidak langsung sangat berpengaruh terhadap dirinya. Sedangkan generasi milenial tidak secara langsung mengalami pahit getirnya perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka tentunya ada gap pemahaman tentang bela negara, maka perlu dijembatani gap tersebut agar semangat bela negara generasi milenial tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, kelompok 3, yaitu memaknai Pancasila sebagai ideologi Pancasila bagi generasi bangsa di era digital. Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan karya yang digali dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, dan sampai sekarang masih eksis dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Manusia meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mempermudah kehidupan manusia. Namun harus diwaspadai bahwa kemajuan teknologi canggih seperti sekarang ini dapat berdampak negatif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kelompok 4, yaitu falsafah Pancasila. Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak dapat bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, di mana Pancasila memiliki kehakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar ontologis atau hakikat manusia, dasar epistemologis atau pengetahuan, dan dasar aksiologis atau pengamalan nilai-nilai kelompok. Selanjutnya, yang kelima, memahami Pancasila aspek historis, filosofis, dan yuridis bagi generasi bangsa di era digital.
Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan akan dicapai tanpa pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari kata bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu Pancasila yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya kelompok 6, yaitu menumbuhkan nilai-nilai sila-sila Pancasila pada generasi bangsa di era digital. Dari penjelasan hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap sila memiliki nilai-nilainya masing-masing. Pada sila pertama memiliki nilai ketuhanan, pada sila kedua mengandung nilai kemanusiaan, pada sila ketiga memiliki nilai persatuan, dan pada sila keempat memiliki nilai kerakyatan. Serta pada sila kelima adalah nilai keadilan. Strategi menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di era digital adalah memanfaatkan semua teknologi yang ada beserta media-media sosial yang dapat membantu menumbuhkan nilai Pancasila. Memanfaatkan peran influencer serta kearifan lokal dapat membantu menanamkan nilai-nilai tersebut ke masyarakat dengan mudah dan fleksibel. Selanjutnya yaitu kelompok 7, yaitu tentang implementasi Pancasila sebagai sistem etika bagi masyarakat di era digital. Pancasila dan etika ialah 2 gambaran yang tidak boleh disisihkan lantaran isinya ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh serta bertautan antara dengan lainnya yang dijadikan paduan dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi Pancasila sebagai sistem etika mampu terbentuk jika pemerintah masyarakat bisa melaksanakan nilai-nilai serta sila yang terdapat pada Pancasila dengan mementingkan asas kesamarataan warga negara. Pancasila sebagai sistem etika menggambarkan bahwa nilai sila Pancasila melaksanakan aktivitas kehidupan warga negara. Dengan demikian, pada etika Pancasila ini dalam menyantumkan nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta keadilan. Kelima nilai tersebut menciptakan budi pekerti warga negara pada seluruh aspek kehidupannya. Dengan begitu pula, kesalahan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kelompok 8, menjaga tradisi gotong royong masyarakat dengan kekuatan Pancasila. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Tujuan dari bergotong royong sama dengan tujuan dari Pancasila, yakni untuk dapat menciptakan suatu kenyamanan dengan saling menghargai agama dan keyakinan masing-masing individu. Gotong royong merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang secara bersama dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan bergotong royong, sebab jika kepribadian kita bagus, maka keinginan untuk menolong orang lain akan semakin tinggi dan semangat bergotong royong akan semakin tercipta di negara kita. Maka dari itu, apa yang dicita-citakan dari Pancasila akan semakin mudah dan cepat kita capai jika kita melakukannya dengan bergotong royong atau bersama-sama. Selanjutnya, kelompok 9, Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa. Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu
pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat, lebihnya yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Dan ilmu teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 10, Pancasila sebagai dasar nilai. Pancasila merupakan nilai intrinsik nilai-nilai Pancasila meliputi nilai ketuhanan yang memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. Dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya, nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha rasa bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia, persatuan Indonesia, sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya yang abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai-nilai instrumental. Saya rasa sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.